Hingga kini sering kita jumpai situasi di mana peserta didik kita dinilai atau diukur kemampuannya satu sama lain berdasarkan standar penilaian yang seragam. Di sisi lain juga banyak pikiran dari pihak-pihak yang berkompetensi. Mereka menyadari bahwa setiap manusia itu memiliki potensi dan keunggulan yang beragam. Anak-anak kita itu memiliki keunikan sendiri-sendiri, jelas pasti berbeda satu dengan yang lain. Dan itu artinya potensi yang ada pada diri mereka itu tentu akan menjadi sebuah keunggulan. Dan pada diri mereka masing-masing itu, jika dikelola dengan tepat dan oleh orang yang tepat. Saya jadi teringat pada sebuah kalimat bijak, yaitu bahwa seekor singa itu akan perkasa ketika dia berada di tengah hutan, bahkan sampai ia digelar si raja hutan. Namun lain ceritanya ketika ia berada dalam air. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ia akan mati dan menjadi santapan ikan-ikan di laut. Artinya bahwa setiap individu itu memiliki kemampuan di satu sisi dan juga memiliki keterbatasan di sisi yang lain. Saat ini juga di negara kita, khususnya pada instansi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oleh kementerian mereka telah membuat satu kebijakan yang diberi gelar Program Merdeka Belajar dan Guru Penggerak. Itu artinya, menurut Pak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa esensi kemerdekaan berpikir harus dimulai dari para guru sebelum mereka mengajarkannya kepada siswa-siswanya di sekolah. Menurut Pak Nadiem Makarim juga bahwa dalam kompetensi guru di level apapun itu, tanpa ada penerjemahan dari kompetensi dasar dan kurikulum yang ada, maka mustahil apa yang mereka usahakan akan berhasil. Hakikat lain Merdeka Belajar adalah bahwa setiap unit pendidikan atau sekolah, baik para gurunya maupun murid-muridnya, harus mempunyai kebebasan untuk berinovasi, kebebasan untuk belajar secara mandiri dan kreatif. Artinya dalam setiap aktivitas, baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa, hendaknya harus bebas dari berbagai tekanan, dan setiap individu pembelajar harus memiliki kemandirian, cerdas menata dirinya dan lingkungannya. Sehingga saat kita memulai aktivitas Merdeka Belajar secara bersama-sama, warga belajar di sekolah tempat kita mengabdi, itu dilakukan dengan penuh kesadaran diri masing-masing, tanpa tekanan dari pihak manapun. Dan pada endingnya, setiap anak didik kita akan mampu berdaya saing sesuai dengan keunggulan masing-masing berdasarkan keinginan hati mereka. Dan pada akhirnya mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, dan ketika terjun ke masyarakat nanti, mereka akan menjadi bagian dari komunitas warga yang baik pula.